Permisi, selamat siang Bu Leni. Selamat siang, Bu Linda. Tumben Bu Linda ke sini. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Leni, saya ini kepengen cerita. Oh iya, Bu Lin, silahkan. Sini-sini sambil duduk-duduk sini ya. Kita santai-santai saja. Oke Bu Silahkan Leni. bercerita. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Leni. Ya. Gimana, Bu Lin? Begini loh Bu Leni, saya ini kan punya tanggung jawab ya di Iya, bagian kepegawaian juga. Ya, ada masalah kalau kita ngelihat kedisiplinan dari para GTK di sekolah kita ini Bu Leni. iya, Bu. Memang ada apa, Bu? Bu Linda, silahkan bercerita dengan jelas. Eh, Begini loh Bu Leni. Jadi kalau GTK di sini ini kan hampir semuanya adalah abdi negara ya Bu ya, atau namanya Iya, ASN. Jadi ASN itu kan ada dua ya Bu. Nah, pegawai negeri iya, sipil dan P3K. Kemudian yang GTT dan PTT pun mereka mendapat eh, honor dari provinsi Bu. Jadi setiap bulannya itu mereka terima yang lumayan gitu ya. Padahal ada ketentuan yang berlaku untuk semuanya itu, yaitu tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua GTK di sekolah saya ya Bu ya. iya, Kemudian iya, Bu. ya kalau kita lihat Bu, jam masuknya itu kan jam 7 Bu, pulangnya jam 3. Ya. Tapi pada Mm-mm. kenyataannya hampir sebagian besar dari GTK itu tidak memenuhi aturan tersebut. Jadi mereka seolah-olah kok kayak mau maunya sendiri ya. Apalagi yang rumahnya dekat misalnya ya. Kadang kalau pagi mereka hanya ada di dekat gerbang sekolah atau dekat tembok sekolah hanya untuk mencet absen begitu ya. Absen. Kemudian Oh, hilang. gitu. Iya Bu. Oh, iya. Jadi kalau digarisbawahi berarti ini masalah Bu Linda itu masalah Bu Linda dengan teman-teman GTK eh, ketidakdisiplinan di sekolah gitu ya, Bu? Iya, Bu. Padahal itu kan tanggung jawab saya ya, Bu ya. Jadi kalau Iya. eh, kejadian ini terus berlangsung begitu, maka akan ada friksi antara sesama GTK begitu, Bu. Jadi kan ada yang Iya, rumahnya jauh, yang rumahnya. Jadi sebagian besar rumahnya itu jauh dari sekolah, kira-kira di atas iya, 25 kilometer begitu. Mereka effort, jadi pagi-pagi udah datang ke sekolah, udah iya, berangkat dari rumah jam 5 sudah berangkat dari rumah, dan mereka stay, tinggal di sekolah sampai sore jam 3, kemudian mereka baru pulang. Nah, akhirnya hal-hal yang teman-teman yang nggak disiplin ini menimbulkan friksi, Bu. Jadi nggak enak begitu loh rasanya di iya. dalam apa ya, hubungan sosial dengan teman-teman begitu loh Bu. Saya kadang bingung menyikapinya karena mereka kan juga teman saya semua ya Bu ya. Iya, iya, Bu Lin. Tapi mereka kadang lupa kalau ini loh tugas saya untuk mendisiplinkan begitu Bu. Iya. Nah, ini berarti kan eh, kalau menurut saya ini kurang adanya kedisiplinan dari teman-teman yang lain. Padahal yang rumahnya jauh saja sudah dengan semangatnya untuk hadir ke sekolah, Iya, iya betul. dibela-belain datang pagi-pagi. Tapi yang rumahnya dekat malah Iya, seenaknya sendiri, iya, gitu kan ya, iya Bu? Bu. Yang rumahnya dekat itu seenaknya Ya, sendiri Bu. iya. Gimana ya, Bu? Itu mungkin apa ada rasa menyepelekan peraturan atau seperti apa ya, Bu, kalau seperti itu? Nah, kalau indikasi yang saya dapatkan dari itu, kemudian saya menyimpulkan ya, itu namanya sudah nyepelekan peraturan, udah bukan nyepelekan lagi, tapi melanggar, Bu. Iya. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Linda inginkan? Nah, saya itu pengen bisa em, menyadarkan mereka
supaya semuanya akur, enak gitu, nggak ada rasa iri ya Bu Nggak ya, ada nggak ada rasa iri. masalah, Oh nggak ya. ada ngerasan-ngerasani. Kemudian Mm-mm. supaya teman-teman pun bisa disiplin begitu yang rumahnya dekat pun disiplin memenuhi jam kerja yang benar karena sebagai ASN itu kan dibayar dari pajak pajak kita ya, pajak negara. Kalau dilihat sama tetangga-tetangga sekolah juga nggak enak kan kalau pagi-pagi aja Iya. udah pulang gitu. Kemudian ya kelihatan lah sama tetangga Bu. Terus Iya. gimana ya caranya itu ya Bu ya supaya teman-teman sadar. Kemudian semuanya bisa disiplin, bisa dicontoh oleh murid-murid kita gitu. Iya, jadi itu kan juga pengaruh ke lingkungan sekitar kita ya, Bu. Ini kok Iya Bu. ASN jam segini masih di rumah, kok belum berangkat ke sekolah, itu kan jadi penilaian tersendiri untuk lingkungan gitu ya, Bu ya. Nah itu Terus, Bu. iya. Nah, berarti kan di sini Bu Linda ingin perubahan Nah iya dari Bu. teman-teman semua. Iya. Eh, dari yang Bu Linda sampaikan tadi, itu kira-kira kalau di indikator 1 sampai 10, Iya. keadaan sekolah Bu Linda sekarang ini berada di indikator berapa? Waduh, kalau masalah kedisiplinan itu ya Bu ya, nggak sampai setengah, mungkin 5. Ya udah saya ambil tengahnya aja deh Bu, 5. Itu kan parah 5 Bu. ya, Bu? Iya. Oke. Kalau kalau dari sini, kira-kira Ibu pinginnya menaikkan sampai berapa dari perubahan yang Ibu inginkan? Ya paling tidak 8 lah Dari Bu. 5 tadi ingin menjadi berapa? Paling tidak 8 lah Bu, supaya kelihatan bagus gitu di mata Oh, masyarakat juga sebagai contoh buat iya. murid-murid ya Bu ya. Jadi kan Iya. kita ada wibawanya. Guru itu disiplin loh, guru itu digugulan ditiru gitu Bu, mau saya. Iya, 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 Bu. Benar sekali. Memang kalau apa namanya sebuah lembaga dengan anggota yang ada di lembaga itu disiplin, pasti nilainya juga positif di mata masyarakat dan itu pun nanti Itu mungkin akan Bu. mempengaruhi apa itu penerimaan peserta didik baru juga ya, Bu. Itu Bu. Jadi kan masyarakat akan hormat ya Bu kepada lembaga kita. Ada apa ya nilai yang Ada nilai oh sangat tinggi. positifnya. Iya betul Iya. Bu. Nah, gini Bu, dari indikator yang ingin Ibu capai itu tadi, Iya. kira-kira Ibu punya rencana apa untuk melaksanakan itu, Nah, untuk mencapai indikator itu tadi? eh, yang pertama pastinya akan mengingatkan ya Bu ya kepada teman-teman dengan bantuan atasan saya begitu ya, kepala sekolah gitu Bu. Jadi maksud saya ini kalau teman-teman sudah sadar sendiri kan nggak perlulah Pak Kepala Sekolah turun tangan begitu, cukup cukup saya sebagai staf kepegawaian begitu Bu yang Iya. mengingatkan mereka begitu ya Bu ya. Eh, Mungkin saya akan mengingatkan lagi tentang aturan jam kerja melalui Iya. rapat di pagi hari, coffee morning itu Bu, mengingatkan teman-teman, selalu mengingatkan dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah disiplin dalam bekerja begitu Bu. Luar biasa sekali rencana Ibu. Itu tadi ingin bekerja sama juga dengan kepala sekolah ya, Bu. Nah, Iya. dari rencana-rencana yang akan Ibu terapkan itu, kira-kira ada hambatan enggak, Bu? Pasti ada hambatannya, Bu. Jadi kadang saya berpikir gini, wah kalau saya mengingatkan terus di rapat, apa nggak malah mereka menganggap saya cerewet ya, begitu. Kemudian mereka Khawatir. akan malah tambah mengabaikan. Kemudian minta Iya. bantuan Pak Kepala Sekolah pun kadang sungkan karena wah cuma masalah begini aja harus Pak Kepala Sekolah turun tangan karena urusan kepala sekolah itu kan lebih keluar ya Bu ya untuk memajukan sekolah. Jadi lebih besar dari ini, tapi mau bagaimana lagi kalau teman-teman itu hanya saya saja yang mengingatkan itu
kok kayak nggak mempan gitu, kurang kuat begitu loh Bu. Nah itu hambatannya. Kadang teman-teman mengabaikan begitu Bu. Nah, dari hambatan itu tadi, Bu, Iya. kira-kira apa yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi masalah ini, masalah kedisiplinan dari teman-teman ini? Kesadaran diri teman-teman itu Bu yang harus diketok dulu kayaknya. Kesadaran diri bahwa kita ini bekerja untuk melayani masyarakat, juga untuk berkiprah di dunia ini kan tugas kita sebagai manusia makhluk Tuhan ya Bu ya. Kayaknya menyadarkan itunya dulu. Itu hal yang paling kuat dan membuat mereka sadar bahwa ya ini tugas tanggung jawab kita, bahwa guru itu digugulan ditiru begitu Bu. Kemudian eh, kalau ke kepala sekolah juga mungkin saya harus menjalin komunikasi juga, me, apa ya, mengkomunikasikan ini dengan Pak Kepala Sekolah. Eh, karena setiap bulan itu memang ada recap recap presensi Bu. Tapi kan recap Iya, presensi itu dari aplikasi presensi yang pakai HP. Jadi kalau cuma dudul HP kan mereka terindikasi masuk gitu ya, masuk gitu, nggak jelas gitu, jadi ternyata orangnya nggak ada tapi absennya ada begitu. Jadi kemudian untuk yang tidak masuk saya pun memberi aturan untuk membuat surat izin Bu, walaupun dudul absen ya masuk, tapi iya. tetap harus izinnya double Bu, jadi 2 pintu, kepada Pak Kepala Oh, Sekolah, gitu. kemudian kepada KTU melampirkan surat izin dengan apa, lampiran. Kalau sakit itu ada surat sakitnya dari dokter, kemudian surat izinnya itu seperti surat izin di kelas itu loh Bu. Kemudian Iya, iya. yang meminta izin siapa, kemudian di sebelah kiri itu mengetahui kepala sekolah. Nah, untuk Pak Kepala Sekolah biasanya diketahui dulu oleh KTU ya Bu ya. Jadi ada paraf saya di Iya, situ begitu Bu. oke. Itu sebenarnya juga sudah luar biasa sekali dengan adanya absen double ya, Bu, absen ganda. Iya, Selain absen yang bisa dari luar pagar tadi, tapi iya, kalau tidak masuk juga bisa apa dari surat izin itu tadi gitu ya. iya, Rencananya heeh. seperti itu. Iya Oke. rencananya dan eh, beberapa sudah dilaksanakan Bu. Oh, gitu. Sudah ada pelaksanaan juga. Nah, ini untuk pelaksanaan yang belum-belum itu kira-kira kapan, Bu? Seperti tadi Ibu kan menyampaikan ingin berkoordinasi lagi dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, seperti itu kira-kira pelaksanaannya kapan? Ah, jadi melihat dari rekap, saya berencana Bu melihat dari rekap presensi itu ya Bu ya. Jadi dan surat izin tadi, kemudian saya membuat list presensi seperti siswa itu. Nanti Iya, akan ada rapat koordinasi di awal bulan gitu ya dengan manajemen dan kepala sekolah, itu akan disampaikan. Kemudian, nah di situ saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah eh, apa ya, progres progres dari kedisiplinan GTK. Kemudian untuk ke GTK-nya itu dalam coffee morning yang terakhir di bulan tersebut gitu, untuk ngerekap rencana saya loh Bu ya, ngerekap bahwa iya. oh dalam 1 bulan ini Ibu A izin sekian, Ibu B izin sekian, sakit sekian gitu. Ini belum bikin surat izin begitu Bu. Rencana saya seperti itu. Kalau kemarin kan lisan-lisan aja bikin izinnya begitu. Begitu Bu Hmm, Leni. oke, Bu Linda, luar biasa sekali. Untuk berikutnya, berarti semua rencana itu akan segera direalisasikan dan apa namanya? Selain yang Ibu rencanakan itu tadi, kira-kira ada lagi enggak solusi-solusi yang lain, yang alternatif untuk kemungkinan nanti ada lagi guru yang melanggar lagi untuk enggak usah pakai surat izin, udah yang penting udah bisa absen presensi itu tadi sudah cukup gitu. Gimana ini, Bu? Ya, solusinya ya saya tegur langsung Bu. Jadi langsung Oke, saya berarti langsung panggil, teguran gitu ya, langsung Bu? teguran begitu. Iya. Kemudian ditegur, kemudian diberi pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab.
untuk kali pertamanya dari melanggar tadi ya. Karena Iya. udah gitu terus dia masih melanggar. Terus ya yang ketiga otomatis misalnya 3 kali sampai melakukan seperti itu maka akan masuk di buku pembinaan oleh pimpinan begitu Bu. Jadi SP3 ya. Oh, gitu. Ya, ya, Bu. Terus eh, ada ndak dari tugas Ibu ini, Bu Linda ini dibantu siapa gitu untuk meringankan? Jadi ndak tidak ada di pundak Bu Linda sendiri tanggung jawabnya. Mungkin ada teman-teman rekan lain yang bisa membantu Bu Linda. Jadi selama ini saya punya staf kepegawaian 1 orang lagi, 2 orang, Iya, yang satu merekap e-presensi, di situ akan tertera kalau pulang lebih cepat atau tidak masuk gitu ya dengan presensi yang menggunakan aplikasi tersebut, itu 1 orang iya. staf, kemudian ada satu lagi bagian kepegawaian juga, dia yang ngerekap dari surat izin gitu dan nagih kalau kemarin nggak masuk gitu surat izinnya ditagih kemudian dia akan menghitung begitu dan melaporkannya kepada saya kondisi dari kepegawaian pada setiap awal bulan. Jadi tanggal 1 itu melaporkan kondisi di bulan sebelumnya begitu Bu Leni. Oh, Kalau untuk iya. menegur teman GTK yang tidak disiplin, ya saya akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah begitu Ibu. Oke, iya, iya, Bu, luar biasa sekali. Nah, dari percakapan kita hari ini, Bu, kira-kira apa yang Anda dapatkan? Ya, dari percakapan ini saya mendapatkan bahwa kedisiplinan GTK itu memang tergantung dari personilnya masing-masing ya Bu ya. Dan untuk Iya, menyikapinya dengan bijak sebagai atasannya dan yang orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja mereka, maka saya harus lebih bijak Bu untuk mengambil langkah dengan melibatkan beberapa staf untuk masalah administrasi, kemudian melibatkan pimpinan untuk masalah memberi sanksi ya Bu ya. Nah, seperti itu iya. untuk mengingatkan dan memberi sanksi. Jadi dari sesi pembicaraan ini saya merasa bahwa oh iya ya, ternyata setelah berbicara dengan orang lain, saya merasa menjadi lebih ringan dan saya menemukan solusi-solusi apa yang harus saya lakukan begitu Bu. Iya, Terima kasih loh Bu Leni sudah mau mendengarkan ini. iya, Bu, sama-sama. Semoga dengan rencana-rencana aksinya Ibu tadi segera terrealisasi dengan baik untuk teman-teman GTK juga bisa merubah sikapnya, ditingkatkan kesadaran dirinya, dan semoga sekolahnya Ibu lebih maju lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih ya Bu Leni ya atas waktunya. Bu Leni mau Iya, Bu Lin. mendampingi saya bercerita, kemudian Iya. saya bisa menemukan solusi dari guidance yang Bu Leni berikan tadi itu ya. Terima kasih banyak Bu Leni. Iya, sama-sama Bu Linda. Untuk kedepannya, saya juga ingin segera mendapatkan cerita lagi nih dari Bu Linda untuk I- perkembangan teman-temannya seperti apa. Iya Diinfo Bu lagi Leni, ya, Bu ya. iya nanti saya pasti akan memberitahu Bu Leni progresnya ya Bu ya kalau misalnya Iya, ini sudah ada kemajuan dari masalah yang saya hadapi ini. Terima kasih ya Bu Leni, saya iya, pamit dulu. sama-sama Terima Bu kasih. Lin. Ya, Semangat. iya Bu, Semangat terus ya. sama-sama. Ya, makasih. Iya.